Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Reza Ghazal. Di sini saya akan menjelaskan tentang informatika dan keterampilan generik. Informatika di sekolah menengah atas. 1. Informatika. Informatika sepadan dengan istilah dalam bahasa Inggris yaitu informatics, yang memiliki arti segala hal yang mencakup struktur, sifat, dan juga hubungan dari beberapa sistem yang dipakai dalam mengumpulkan data serta menampilkannya di dalam bentuk informasi. Informatika mencakup pemodelan dari komputasi dan aplikasinya dalam pengembangan sistem komputer. Berikut pengertian komputasi menurut KBBI. A. Terkait bidang matematika. Komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan bilangan-bilangan yang dilaksanakan berdasarkan urutan langkah yang diberikan. B. Menurut bidang teknologi komputer, komputasi adalah perhitungan dengan menggunakan komputer. Kedua, informatika dan revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 atau cyber physical system adalah suatu fenomena di mana terjadinya kolaborasi antara teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Adapun dampak positif dan negatif dari revolusi industri 4.0 sebagai berikut. Berikut adalah dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama, kemajuan dalam ilmu kedokteran. Yang kedua, aktivitas berbelanja semakin mudah. Yang ketiga, bisa bekerja di mana saja. Dan ada juga dampak negatifnya sebagai berikut. Yang pertama adalah pengangguran bertambah karena digantikan oleh mesin. Yang kedua, ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi. Yang ketiga, privasi dapat terganggu akibat kemajuan teknologi. Ada pula alasan kenapa kita harus belajar informatika di masa-masa sekolah menengah ke atas ini. Alasannya yaitu dengan mempelajari informatika, siswa diharapkan dapat menciptakan teknologi baru. 4. Bidang-bidang pengetahuan informatika. Ada 8 bidang pengetahuan informatika diantaranya yaitu berpikir komputasional, teknologi informasi dan komunikasi, sistem komputer, jaringan komputer dan internet, analisis data, algoritma dan pemrograman, dampak sosial informatika, dan praktik lintas bidang. 5. Materi pelajaran informatika bagi siswa kelas 10. Gambaran umum materi informatika bagi kelas 10 sebagai berikut. Yang pertama, berpikir komputasional. Berfokus pada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer. Yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Memahami integrasi antar aplikasi. Yang ketiga, sistem komputer. Mempelajari lebih rinci bagaimana data dan program disimpan dalam memori. Yang keempat, yaitu analisis data. Mempelajari tentang pengolahan dan bervolume lebih besar. Kelima, yaitu algoritma dan pemrograman. Mempelajari pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual. Yang keenam adalah dampak sosial informatika. Mempelajari tentang dampak informatika di berbagai bidang. Yang ketujuh ada praktik lintas bidang. Mempelajari cara bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi persoalan sosial. 6. Informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global. B. Keterampilan generik. 1. Definisi keterampilan generik. Keterampilan generik adalah kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal mempelajari ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dikutip dari situs The Australian Government Mayor Commit tahun 1992, terdapat 7 keterampilan generik sebagai berikut. A. Pengumpulan dan analisis informasi. B. Mengomunikasikan ide dan informasi. C. Menggunakan dan mengorganisasikan aktivitas. D. Bekerja sama. E. Menggunakan ide-ide dan teknik matematik. F. Memecahkan masalah. G. Menggunakan teknologi. Ada 7 aspek
praktik lintas bidang dalam konsep kurikulum informatika. Berikut 7 aspek tersebut. A. Membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif. B. Berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dengan tema komputasi. C. Mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi. D. Mengembangkan dan menggunakan abstraksi. E. Mengembangkan artefak komputasi. F. Mengembangkan rencana pengujian dan mendokumentasikan hasil ujian artefak komputasi. G. Mengomunikasikan suatu proses, fenomena, solusi TIK dengan mempresentasikan, memvisualisasikan, serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Yang kedua ada kolaborasi. Kolaborasi dapat diartikan sebagai tindakan kerjasama tim antara 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama. Kolaborasi sering disebut juga dengan kerja kelompok. Tujuan dari kerja kelompok adalah untuk menghasilkan alternatif solusi dari berbagai sudut pandang. Berikut hal-hal yang harus dilakukan agar kegiatan kerja kelompok menjadi efisien dan menghasilkan solusi yang baik. Yang A adalah pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai oleh kelompok. Yang B, lakukan pembagian peran masing-masing. Yang C, lakukan tugas sesuai perannya masing-masing. Kemudian yang D adalah kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerjanya. Kemudian yang E adalah adanya koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. Kemudian yang terakhir yaitu yang F adalah kelompok dipimpin oleh ketua kelompok. Yang ketiga adalah komunikasi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan antara 2 orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. A. Infografis. Infografis adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca. Berikut macam-macam infografis yang umum digunakan. Yang kesatu ada infografis geografis, yaitu jenis infografis yang menyampaikan data informasi berdasarkan data lokasi dalam bentuk maps. Lalu yang kedua ada infografis chart, yaitu jenis infografis yang menyampaikan informasi dengan menggunakan berbagai jenis chart. Lalu yang ketiga ada infografis statistik, yaitu jenis infografis yang menampilkan data statistik pertumbuhan suatu objek. Lalu yang keempat ada infografis timeline, infografis yang menampilkan visual data berurutan sesuai patokan tanggal, tahun, atau waktu. Lalu yang kelima ada infografis informasi, yaitu infografis yang berfokus menyampaikan informasi penjelasan dengan judul deskriptif disertai total angka penjelasan. Lalu yang keenam ada infografis daftar. Lalu yang ketujuh ada infografis hierarki. Kemudian yang kedelapan ada infografis perbandingan. Kemudian yang terakhir ada infografis proses. Perancangan konten infografis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan infografis dibuat. 2. Kepada siapa infografis ditunjukkan. 3. Konten harus benar, masuk akal, dan jelas sumbernya. Dari segi tampilan, saat membuat infografis perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan kata kunci. Yang kedua, pemilihan huruf besar yang sesuai. Yang ketiga, pemilihan ilustrasi yang sesuai. Yang keempat, tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks. Dan yang terakhir adalah tata letak yang baik. Presentasi. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Kriteria dari bahan presentasi yang baik ditentukan oleh konten dan tampilannya. Yang pertama, dari segi konten, mengandung bagian penting yang menunjukkan alur logika dari paparan yang mengalir dengan runtut, seperti ringkasan, latar belakang, paparan utama, dan penutup atau kesimpulan.
kedua, ditulis dalam bahasa yang sesuai dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks, seperti dari segi tampilan, ukuran huruf cukup besar, seimbang antara teks dan gambar, jumlah lembar yang sesuai dengan waktu yang disampaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan bahan presentasi sebagai berikut. Yang pertama, bahan presentasi dipersiapkan dengan baik dan menarik sesuai waktu yang disediakan. Yang kedua, mempersiapkan alat bantu. Yang ketiga, mempersiapkan siapa yang berperan sebagai pendengar dan konteks dari presentasi. Yang keempat, menjelaskan produk yang akan dipresentasikan lewat alur logika. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang berpikir komputasional atau computational thinking. A. Mengenal berpikir komputasional. 1. Pengertian dari berpikir komputasional. Berpikir komputasional atau computational thinking merupakan pendekatan dalam mencari solusi untuk memecahkan masalah menggunakan ide dan konsep tertentu. 2. Karakteristik dalam berpikir komputasional. Karakteristik berpikir komputasional meliputi hal-hal berikut. 1. Mampu melakukan identifikasi dan implementasi solusi. 2. Mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer. 3. Logika dalam mengelompokkan dan menganalisis data. 4. Mampu melakukan representasi data melalui abstraksi. 5. Mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir logaritma. 6. Mampu melakukan generalisasi solusi. 3. Fondasi berpikir komputasional. Berpikir komputasional dapat digunakan sebagai alat penyelesaian masalah. Dalam penyelesaiannya tersebut, berpikir komputasional didukung oleh 4 fondasi yang dimilikinya, di antaranya dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan yang terakhir adalah logaritma. Yang A adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses pemecah masalah yang lebih kecil. Kemudian yang B ada pengertian pola. Pengertian pola dapat diartikan sebagai cara menyelesaikan masalah atau submasalah dengan pola yang sama. Adapun cara pengenalan pola sebagai berikut. 1. Melihat secara langsung. 2. Memikirkan dengan matang. Dan yang ketiga adalah merasakan pola. Lalu yang C ada abstraksi. Abstraksi yaitu melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola tertentu. Adapun langkah-langkah dari proses abstraksi sebagai berikut. Yang pertama adalah mengumpulkan submasalah dari dekomposisi. Lalu yang kedua adalah menentukan skala kebutuhan dari submasalah tersebut. Lalu yang terakhir adalah menghilangkan submasalah yang memiliki skala kebutuhan tidak terlalu penting. Lalu kemudian yang terakhir adalah logaritma. Logaritma adalah sekumpulan instruksi untuk menyelesaikan permasalahan. B. Strategi algoritma dan penerapannya. Strategi algoritmik adalah pendekatan umum untuk memecahkan persoalan secara algoritmis yang dapat diterapkan pada macam-macam persoalan dari bidang komputasi. Beberapa persoalan yang bisa diselesaikan dengan strategi algoritmik diantaranya masalah pencarian dan pengurutan. 1. Pencarian. Proses pencarian adalah menemukan nilai tertentu di dalam sekumpulan data yang bertipe. Berikut beberapa elemen pada masalah pencarian. Yang pertama adalah sekumpulan benda atau objek. Yang kedua, kriteria dari benda atau objek yang dicari. Lalu yang terakhir ada pengecekan benda atau objek. 2. Pengurutan. Pengurutan adalah proses mengatur sekumpulan objek menurut urutan tertentu. Adanya kebutuhan terhadap proses pengurutan memunculkan bermacam-macam metode pengurutan. Di antaranya yaitu metode pengurutan gelembung, metode pengurutan pilih, metode pengurutan sisip, metode pengurutan sel, heap sort, quick sort, merge sort, radix sort, dan tree sort. A. Metode pengurutan gelembung.
yaitu metode pengurutan dengan cara melakukan penukaran data yang tepat di sebelahnya secara terus-menerus. B. Metode pengurutan pilih adalah algoritma pengurutan yang dilakukan dengan cara mencari bilangan terkecil atau terbesar dari daftar bilangan yang belum terurut. C. Metode pengurutan sisip adalah algoritma pengurutan dengan cara mengurutkan sebuah list dengan menyisipkan elemen satu persatu sesuai dengan urutan besar kecilnya elemen. D. Algoritma merge sort merupakan algoritma pengurutan dalam ilmu komputer yang dilarang untuk memenuhi kebutuhan pengurutan. Lalu yang E ada algoritma quicksort, merupakan suatu algoritma pengurutan data yang menggunakan teknik pemecahan data menjadi partisi-partisi. 3. Tumpukan dan antrean. Yang pertama ada tumpukan atau stack. Tumpukan merupakan suatu list di mana penambahan dan pengambilan elemen hanya dilakukan pada satu sisi yang disebut top atau puncak dari stack. Berikut operasi-operasi stack yang biasa diterapkan dalam struktur data. Yang pertama yaitu pop, lalu ada push, lalu yang ketiga adalah is full, dan yang terakhir adalah big. Lalu yang kedua ada antrean. Antrean adalah suatu kumpulan data yang penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada satu ujung, yaitu sisi belakang, dan penghapusan atau pengambilan elemen hanya dilakukan lewat ujung yang lain, yaitu sisi depan. Sekian penjelasan materi dari saya hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.